baru mau dipegang, asal udah gini, oke, wah ini tekanannya pasti 2 kali lipat, ini bisa pecah, pembuluh darah bisa pecah, saya kasih obat anti sakit itu untuk itu semacam morfin, ini boleh dikasih 4 jam sekali. Action, conversation is on. Halo Sobat Podcast semua, semoga kita tetap sehat. Saat ini saya akan ngobrol santai dengan Bu Lili Simon. Halo. Halo juga. Aku manggil Ci aja ya. Boleh. Ci Lili lah ya, nggak enak lah Bu, terlalu resmi banget gitu. Sip. Kita kenal lama udah. Ya, Ci, kita ngobrol sebentar mengenai, aku ngomongnya sebentar ya, tapi nggak tahu nanti ya. Kita ngobrol mengenai pengalamannya Ci Lili sama Ko Hendra mengenai Esra gitu ya. Oke. Nah, semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi orang tua di luar sana yang menyaksikan supaya bisa jadi berkat juga, jadi inspirasi mereka dan motivasi bagi mereka gitu ya. Oke, aku mulai dulu dari awal Ci. Yang aku tahu, koreksi kalau aku salah Ci, bahwa Esra ini kan bukan istilahnya tanda kutip, bukan tunanetra bawaan atau dari lahir kan enggak gitu. Tapi dia karena gula darah kalau nggak salah, betul Ci? Bukan Glaukoma. Ya? Glaukoma ya, sorry. Nah itu gimana sih Ci ceritanya Ci awalnya? Sebetulnya bukan nggak dari lahir, memang ada dari lahir, tapi waktu dari lahir itu belum glaukoma, tapi memang sudah kayak katarak gitu loh. Oke. Jadi katarak. Nah, jadi katarak itu, jadi dari bayi itu lahir dia udah penglihatannya udah sulit. Jadi umur waktu itu dokter Surabaya bilang katanya 6 bulan. Padahal waktu ada temen dari Singapura bilang, mana berkasmu tak anukan di dokter di Singapura. Singapura bilang as soon as possible itu mesti dianukan supaya enggak kelamaan saraf matanya tidur. Jadi akhirnya dia sebelum 4 bulan sudah dibawa ke Singapura, periksa 1 hari, langsung besoknya operasi. Sudah itu habis operasi sudah pakai kacamata kayak John Lennon ya, tebel banget. Tapi tiap 2 bulan itu ganti tambah tipis. Jadi itu awalnya, tapi dia bisa lihat cuman baca Alkitab itu pakai Alkitab yang paling gede, itu pun dekat banget. Itu walaupun pakai kacamata ya? Kacamata. Oke. Kalau nggak pakai kacamata itu nggak bisa baca. Itu umur piro Ci? Itu operasi belum 4 bulan, jadi 3 bulan lebih. Tapi kan mulai bisa lihat gambar, lihat tulisan apa itu setelah umur setahun ya. Iya. Setelah umur setahun tuh. Nah, terus mulai bisa baca dia tuh udah mulai itu umur 3 tahun lebih, 4 tahun lah. Oke. Itu sudah itu mulai masuk preschool itu. Nah, jadi dari lahir memang sebetulnya. Tapi glaukoma baru dia dapat itu waktu umur 4 tahun. Itu yang membuat jadi pandangannya tetap jelas. Iya. Cuma kayak orang pakai kacamata kuda kali ya. Jadi kalau kita lihat ke depan, kita tahu ada orang panggil-panggil atau goyang-goyang, kita tahu. Dia nggak bisa. Jadi mesti persis di depannya jadi dia. Jadi fokusnya cuma depannya dia Jadi aja. kayak orang lihat dari lubang kunci, itu makin kecil. Jadi tapi tetap tajam mestinya, tetap cuman kecil banget gitu. Oke. Nah, sampai parahnya itu umur berapa sih? Lah, parahnya itu kan karena dia umur 4 tahun mulai dapat itu, terutama sebetulnya dulu itu mata kiri. Iya. Sehingga kemampuan lihatnya tuh udah kecil banget gitu ya. Kalau dibilang kemampuan lihatnya waktu itu udah tinggal nggak sampai 25%. Oke. Ya, di bawah 25%. Atau 15 atau 20 gitu yang kiri. Yang kanan masih 85%. Oke. Jadi dia bergantung dengan mata kanan. Itu masih naik sepeda bisa, cuma kalau ada orang motong, dia bisa kaget dan bisa jatuh. Karena kan dia nggak bisa lihat dari kanan kiri, harus persis. Orangnya udah di depan baru dia tahu. Gitu. Jadi karena itu masih naik sepeda, itu baca Alkitab tuh yang gede masih bisa tuh. Sekolah juga nulisnya tuh kalau orang buku tulis itu 1 garis perlu dia
karena perlu besar supaya bisa Iya. 2 baris tuh dia tulisannya bisa Oke. gitu. Itu. Tapi terus apa tuh namanya? Saben preksa itu kan mesti kayak dimasuk ruang operasi kecil gitu ya, cuma dikasih bius preksanya cuma sebentar untuk tahu tuh 15 menit aja Iya. gitu. Tapi kan mesti karena kalau nggak, sebetulnya kalau orang dewasa nggak perlu dibius karena bisa tahan. Kayak ada nggak enak dikit atau nyeri-nyeri dikit. Nah, kalau anak kecil kan Iya. goyang nanti, Iya, goyang. iya. Nah, jadi dibius gitu, jadi dibius. Nah, terus dokternya bilang tiap kali mesti dibius, terus kalau terlalu tinggi tekanannya itu di laser. Nah, dokternya satu ketika bilang, ini udah kebanyakan laser nggak bagus. Saya operasi aja. Oke. Gitu. Karena penyebab glaukoma itu itu kita di tiap mata, di bola mata ada saluran air yang setiap beberapa waktu, nggak tahu berapa detik ya, Iya. itu membasahi bola mata untuk membersihkan, Iya. lalu keluar dari bola mata membersihkan yang putih. Makanya kadang-kadang kita ada belean. Pelean. Nah itu, kalau kotorannya nggak terlalu banyak, dia masuk ke tubuh lewat ujung sini. Iya. Kalau terlalu banyak ya ada belean itu, nanti kita keluarin Oke. sendiri pakai tangan. Nah itu saluran air yang keluar dari ke bola mata, pembuangannya tertutup. Biasanya glaukoma diderita oleh orang tua karena usia, Ya. jadi mengkeret. Nah tapi bisa sejak lahir karena waktu pembentukan saluran itu, waktu anak dalam kandungan, Iya. mungkin kita terlalu banyak bergerak atau apa terganggu dia, jadi dia mungkin kalau saluran itu mungkin mestinya tegak lurus letaknya, Ya. ini jadi agak miring gini, jadi dia Oke. sebagian ketutup sama ya itu ada dia letaknya yang nggak betul gitu loh. Nah kalau dioperasi itu dibenerin letaknya, dibolong lagi supaya itu gitu loh. Oke. Jadi jadi kan ukurannya cuma ada seperberapa mili, kecil banget. Kecil Jadi banget, dia iya. kalau dokternya cuman goyangin dikit atau ditutul sama apa dikit gitu loh. Iya, iya. Itu jadi dia bilang operasi aja kita, iya. Cuma masalahnya waktu itu dia nggak bilang kalau mau yang dioperasi pertama itu yang kanan, yang mata masih 80%. Kita pikir yang mata kiri. Karena kelihatannya Yang memang parah parah kan yang kiri. Dan waktu dia bilang sakit-sakit itu, bukan sakit, yang sakit-sakit setelah operasi. Mulai sering-sering tegang tuh mata kiri tuh. Tapi begitu datang besok lusa masuk kamar, besok lusa mau operasi, saya suruh tanda tangan sedia apa biasa tuh. Kok tak baca kok mata kanan, right eye, itu saya nggak mau tanda tangan toh. Ini salah ketik, saya bilang salah ketik, mesti mata kiri. Itu sudah Paul Chiu itu waktu itu dia masih sangat muda tapi sudah jadi profesor, udah ngajar ke London, ke Amerika semua. Dia bilang, loh yang profesor tuh siapa, yang ngerti siapa? Loh bukan masalah saya nggak, tapi ini nggak salah ketik, kan yang lebih jelek matanya yang kiri. Kenapa yang dioperasi dulu yang kanan? Dia bilang ini supaya tidak capek. 80% saya mau bikin 99. Dia masih nggak tahu ya, dengernya Kristen tapi nggak tahu kayak apa. Tapi dia akui 100% punya Tuhan, 99 punya saya, dia bilang. Jadi saya mau bawa ini 80 ke 99. Supaya dia selama ini udah capek nanggung kerjaan mata kiri. Supaya dibikin 99 supaya dia lebih prima kemampuannya untuk nolong. Karena yang ini katanya udah terlalu jelek, nggak bisa dibikin lebih dari 75. 70 aja udah bagus katanya. Jadi harapannya harus tetap ini kalau ini bisa 70, paling enggak dia bikin 50, bisa dia bilang. Tapi paling tinggi pun 70. Nah ini mau dibikin 99. Jadi kami karena doanya untuk mata kiri, suami di luar, tanya saya hendak masuk ke dalam. Saya bilang saya mesti bilang suami kami mau berdoa lagi. Nah itu di situ saya ragu, bukan nggak boleh sama dia, karena dia agak marah, dia bilang pasien saya hari ini ada 8. Kalau setiap pasien seperti ibu, saya cuma bilang 10 minutes tulang katanya, 10 menit tulang, 5 menit. Tapi lo jalan ke depan aja udah agak jauh loh itu,
Iya. Di ruang tunggu itu aja butuh 2 menit, belum ngomongi, belum berdoa, mana bisa 5 menit. Terus pokoknya 5 menit katanya. Ya udah saya lari aja. Itu saya cerita, ya saya baru kaget loh terus kayak apa gini udah yang penting dibilang mata kanan, kita mau apa enggak? Kita mau doa dulu. Maksudnya baru mau doa, suster sudah datang. Mem, sudah 5 menit. Aduh, belum doa. Terus gimana? Ya cerita. Akhirnya saya balik lagi udah doa sampai doanya cepet-cepetan. Udah doa karena dibilang ini yang nanganin prof. Tapi dia kan bawa tim. Tim itu ada 3. Terus dokter anestesi juga ada 3. Katanya gitu. Jadi banyak orang. Habis ini dokter 1 jam lagi ada operasi lain lagi katanya. Waduh ya. Ya sudah saya tekan. Tapi saya tekan kasih memo. Ini saya tulis. Saya terpaksa nih. Setujunya sebetulnya kiri. Terus dokternya bilang, kamu tulis apa itu? Cuma dituruh tulis suruh tanda tangan kok tulis. Tanya tulis. Lah, saya kalau ada apa-apa saya mau bilang nih. Ini dokter yang suruh loh. Saya setuju ini dokter yang suruh loh. Terus dokternya bilang, oke lah, up to you. Susternya bilang, antrinya bilang, Mem, jangan bikin marah dokter mau operasi. Kalau dokter marah-marah nanti, oh iya. Terus dokternya udah digelinding ke ruang operasi utama, tambah dingin saya bilang, dok, saya minta maaf, jangan marah-marah dok ya. Saya boleh berdoa untuk dokter. Terus, oke, pray. Let's go pray. Dok, jangan marah-marah dok ya, nanti kerjanya nggak bener. No. Ya oleh kamu sudah doain saya, sudah oke? Siap? Biasanya tunggu Esra tertidur, gitu saya baru keluar. Jadi suntik anestesi. Itu kan dokter anestesi ada 3, 2 muda-muda, 1 tua banget. Jalannya udah gini-gini. Terus saya tanya sama mantri, itu orang tua itu melok-melok ngapain? Loh itu gurunya anak-anak 2 ini. Ini sudah dokter, sudah yang 1 hampir profesor, ini gurunya profesor katanya. Terus saya nggak mau tahu gurunya. Jalannya sudah gini-gini, agak gemuk lagi. Ada gini-gini ngapain? Terus 2 aja cukup. Aduh Mem, terlalu banyak repot. Mem ini terlalu banyak rewel katanya. Itu di Singapura atau? Singapura. Oh di Singapura ya? Di NUH ya, di rumah sakit NUH. Terus bener, Esra suntik dimasukin anestesi sama dia. Nggak bisa. Nggak ketemu anunya. Karena halus kali ya? Nggak tahu. Loh, dia kan udah sering di bius yang laser-laser itu. Iya harusnya gampang sih masih. Loh, 1 masuk, ini kok terus mantrinya bisik-bisik. Kan Mem, rewel kan? Tuh. Gurunya profesor sampai gagal katanya. Sampai gagal. Terus karena sakit Esra sampai gini kan. Duduk Esra. Loh, Esra nggak boleh duduk kan. No. Esra sampai keluar ininya, stupid katanya. Bodoh, stupid. No. Esra nolak, terus untuk profesornya nggak tahu ngomong-ngomong, akhirnya nggak jadi yang dia mau kepindah ke tangan kanan, akhirnya dikasih yang anak 2 itu salah satu anak 2 itu berhasil. Saya sampai nengok ke mantrinya tuh kan saya bilang udah dibilang jangan yang tua, jangan gurunya, udah singkat cerita udah selesai. Nah singkat cerita sudah selesai operasi. Mata kanan sebulan memang bagus ya, darahnya udah hilang, balik lagi untuk mata kiri. Nah itu habis itu di Esra seneng banget, dia lepas kacamata bisa lihat bagus sekali. Setahun seneng lah dia ya, aku mau naik sepeda ke sekolah, makanya kita kan pindah dari Cempaka ke Nirwana untuk deketin IPH. Aduh udah naik sepeda ke sekolah, udah nggak apa-apa aneh gini. Tapi belum kontrol terakhir setahun itu mesti akhir Maret, tanggal 10 Maret, saya ingat karena itu tanggal ulang tahun kakak saya. Esra itu pukul-pukul kepalanya, pukul-pukul. Sakit, kayak ada jarum-jarum, tapi mata kanan. Padahal dulu tuh selalunya mata kiri, mata kanan tidak pernah sakit sama sekali. Mata kiri pun ya tidak separah yang waktu ini. Dipukul-pukul, terus kayak apa? Malam-malam jam 7 itu dari sore, kita ke ahli glaukoma di Surabaya Klinik di situ di Jemur Sari. Baru mau dipegang, asal udah gini. Oke, wah ini tekanannya pasti 2 kali lipat. Ini bisa pecah.
Pembuluh darah bisa pecah, mata bisa. Saya kasih obat anti sakit itu untuk rumah itu semacam morfin. Ini boleh kasih 4 jam sekali kalau ya. Itu besok pagi sebelum jam 6 harus ke situ untuk operasi. Buntu air di bola mata, nggak sampai 24 jam kering, dia akan buta yang kanan. Oke. Kata bilang, korbankan yang kanan untuk dia bisa makan, karena itu sumber sakitnya di situ. Nggak apa-apa buta pakai mata kiri. Tapi mata kiri kemampuan lihatnya, ya itu habis operasi yang berhasil. Tapi kalau yang kanan memang betul dia sudah dari 80 dibikin sampai 90 lebih. Iya. Bagus. Nah yang kiri ini dari mungkin cuma 15 atau apa, cuma bisa 55, 50-an. Maksimal Sudah nggak bisa. untuk ini penglihatannya. Makanya dokter bilang itu saya lebih mengutamakan yang kanan dibikin hampir 100% itu. Yang kiri ya sebisanya itu katanya karena udah jelek banget asalnya tuh jelek banget, nggak bisa dia bikin lebih dari 70 dia sudah bilang. Iya. Nah singkat cerita juga karena dokter itu bilang, nah pulang kita bawa obat yang anti sakit itu mestinya kan dibilang paling cepat 4 jam sekali. Setiap 2 jam kan Esra teriak, aduh. Ku kasih lah 2 jam sekali, Sampai jam 2-an gitu Esra bilang, Ma aku capek, ngantuk. Tapi kalau tiap ini sakit aku nggak bisa tidur. Nah, Esra bilang, Esra percaya sama Tuhan Yesus. Esra percaya Tuhan Yesus bisa angkat dan gantikan sakit Esra. Seperti Tuhan Yesus naik ke kayu salib, dia percaya. Sekarang bilang, biarpun masih sakit, bilang, menurut enggak, Tuhan Yesus terima kasih Esra sudah tidak sakit. Walaupun enggak masih rasa sakit, kamu terus bilang gitu mau nak, nanti Tuhan benar-benar angkat. Saya dalam hati juga bilang, Tuhan lakukan mukjizatmu itu seperti aku yang apa katakan Tuhan, tolong Tuhan. Ini iman anakku juga pada kalimat itu Tuhan. Jadi dia ngomong terus, papanya gitaran, kita nyanyi. Dia bilang, aku ngantuk Tuhan Yesus, aku sudah nggak sakit, terima kasih ya Tuhan Yesus, aku mau tidur. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan sudah angkat sakitku, aku sudah sembuh, terima kasih. Terus sampai dia kadang-kadang kalau rasa sakitnya mau datang, terima kasih Tuhan, aku sudah sembuh, terima kasih Tuhan. Nggak sadar itu mungkin sebelum jam 4, jam 3-an gitu. Yeah. Berhenti dia ngomong kayak capek, tak lihat dia tertidur. Kita masih nyanyi, masih doa, masih nyanyi. Sebelum jam 5, jam 4:15 apa gitu, kita juga capek, tertidur. Padahal dibilang dokternya suruh 5:30 telepon dia, terus jam 6 kita mesti ada di Jemur Sari di rumah sakit sudah mau 6:30 jam 7 operasi. Kita baru kebangun itu jam 6:30 sudah. Terus loh 6:30-nya apa? Telepon dokternya di rumahnya udah berangkat. Telepon di rumah sakit, iya ibu kok belum sampai di sini? Dok, Esra sudah tidur dengan enak, dengan nyenyak. Tuhan Yesus sudah sembuhkan Esra. Ibu tahu dari mana? Dia sudah tertidur dengan enak, bisa tidur berarti nggak sakit kan dok? Tuhan Yesus sudah sembuhkan, dokternya muslim. Jadi bilang alhamdulillah. Tapi bu, saya tunggu sampai jam 9. Nanti kalau terima kasih dok, tapi Esra sudah sembuh. Tapi kan enak tidur, tak goyang-goyang gini. Nggak kata apa, jangan dok, biarin tidur aja. Sampai itu jam 1 siang. Udah semalaman udah nggak bisa makan karena minum susu aja muntah. Karena menanggung sakitnya itu kan. Jadi, singkat cerita itu, jadi waktu sudah agak sore dibangunin karena supaya dia makan. Pertama minum susu enggak muntah, makan bakwan 2 biji, enggak apa-apa, sembuh. Nah Esra tanya gimana sakitnya, udah banyak berkurang. Terus sebentar lagi, berapa jam lagi, hampir hilang. Cuma kayak kepalaku ada yang pegang agak kenceng. Jadi bukan nggak sakit mah, cuma nggak enak aja, dipegang gini loh. Coba mama pegang kepalanya mama, kayak apa mah, tangan 2 gini loh mah. Terus saya bilang, iya itu Esra, tangan Tuhan Yesus yang nahan sakitmu. Kan Tuhan Yesus sudah gantikan sakitmu. Jadi kamu nggak rasa sakit lagi, kayak tusuk-tusuk jarum kayak kemarin, iya nggak ada. Cuma rasa sakit. Jadi aku mesti bilang sama Tuhan, jangan lepas tangannya ya. Cuma aku rasa nggak enak loh mah. saya bilang, ya udah sekarang doanya, Tuhan boleh nggak pegangannya agak dikendorkan, biar kamu rasa nyaman. Esra ganti kalimatnya, Tuhan boleh nggak rasa dipegang itu
tidak ada, supaya aku rasa nyaman katanya. Boleh nggak Tuhan? Dia bilang gitu. Tapi benar, sebentar lagi dia bilang, "Mah, aku nggak ada rasa dipegang lagi loh, Mah. Nanti sakitku kembali loh, jangan bilang sakit kembali. Kamu minta apa tadi sama Tuhan? Pegangannya Tuhan supaya nggak kerasa, tapi aku ya nggak mau sakit." Ya bilang udah, jadi sudah nggak apa. Tuhan bisa minta dan cuman kalau Tuhan mau pegang aja nggak apa-apa sih, Mah, cuma rasa nggak enak kok, Mah. Nah, Tuhan nggak marah, Mah. Enggak. Kamu rasa sakit lagi enggak? Enggak. Jangan bilang nanti rasa sakit kembali ya. Bilang terima kasih terus. Gitu. Nah gini Ci Lili, satu hal ya yang saya lihat dari atau saya dengar dari pengalaman Ci Lili tadi bicara. Tentu di awal ya Ci ya, di awal-awal gitu ya Ci Lili Kohendra. Itu apa sih yang dirasakan Ci dengan melihat kondisi Esra seperti itu? Pergumulan apa Ci yang bisa membuat sampai Ci Lili itu bisa nguatin Esra, ngomong ke Esra, Kohendra bisa istilahnya bisa memuji ya itu Tuhan. karena kita biasa dari Esra kecil itu kita memang biasa baca Alkitab bersama. Oke. Terus jadi bahkan ada kayak misalnya kalau Esra nggak ngerti atau apa itu dia tanya ada ini maksudnya apa gitu. Iya. Lalu kita ada ayat hafalan gitu ditulis di buku, Esra yang nulis. Siapa yang ayat hafalannya hari ini benar atau kurang dikit? Yeah. Ayo, misalnya saya Esra kurang yang kata-kata yang atau apa terus apa yang bagian doa itu siapa itu Esra tulis, ada bukunya gitu, ada bukunya kita catat. Jadi kita udah biasa bersama, jadi nyanyi bersama gitu. Yeah. Terus ya itu tadi bahas kalau ada yang nggak ngerti nggak gitu terus bagian ayat hafalan siapa yang paling hafal, siapa yang kurang dikit, siapa yang banyak salah gitu. Oke. Gitu. Jadi sejak kecil ya, sudah Ci Lili Kohendra sudah membiasakan untuk saling istilahnya ada persekutuan keluarga gitu ya. Ada persekutuan keluarga. Oke. Nah, Ci kembali lagi dengan sampai sekarang ini kondisi Esra sampai sekarang ini gitu ya. Pernah nggak sih Esra ini istilahnya sharing gitu yang dia rasakan sampai dengan saat ini seperti apa gitu Ci? Oh sering, apalagi dulu waktu masih kecil ya. Iya. Sering kalau misal apa yang dialami di sekolah gitu, atau bahkan kalau papanya ngomongnya itu terlalu ketus, terus sehingga dia merasa kayak hatinya itu mengenai perasaannya lah. Iya. Masih kecil juga, masih SD itu kelas 5, kelas apa gitu. Itu dia gini, kan selalu saya suka bawa kerjaan ke rumah toh. Iya. Selalu di meja repot gitu. Nanti dia gini, "Mama ada waktu?" "Apa nak, mau apa?" "Ya mama punya waktu enggak?" "Ya mau apa, mau main atau mau apa?" Esra mau omong-omong. Kalau sudah omong-omong nanti dia ajak ke kamarnya. "Ya wes 1 jam lagi," tak bilang gitu, 1 jam lagi. 1 jam lagi ya. Ntar kurang 10 menit, "Mah kurang 10 menit." Jadi Oke. nanti dia bilang gini, "Apa? Udah." "Ya, ini aku cerita dulu kemarin dulu apa gitu papa itu aku ngomong-ngomong sama papa terus papa ngomong, aku mau tahu menurut mama omongan papa itu sudah benar nggak sebagai seorang bapak?" Oh gitu? Itu masih SD, SD. Ya. Memang Esra itu dari kecil itu pikirannya udah dewasa. Udah kritis juga saya gitu ya. Agak anusan sedikit ya. Yeah. Dia masih umur 4 tahun atau apa ya. Kalau saya dulu itu emosi saya itu cepat meledak, setinggi langit, tapi nanti cepat turun. Oke. Nah saat saya tinggi langit itu saya bisa teriak dari dapur, suara sampai ke pagar luar kedengaran. Rumah Cempaka kan gede ya, panjang ya. Itu kalau saya marah sama pembantu, misalnya saya sudah larang panci yang pakai panci baru nggak ada sebulan sudah baret-baret. Terus ketahuan sama saya, pakai apa? Bilang, ketahuan kan? Marah saya kan yang begini. Nah itu kalau tapi nanti kalau orangnya sudah ngaku, udah minta maaf, saya sudah
langsung jeret kan gitu. Saya Langsung turun, reda gitu. Terus saya enggak pernah ungkit-ungkit lagi, saya enggak gitu. Tapi kalau udah marah bisa sweat, nanti bisa sweat turun gampang. Nah, Ezra itu kalau sudah lihat saya marah sama orang gitu, saya sampai menurut dia itu sampai kayak menakutkan gitu ya, suaranya menggelegar gitu ya. Iya. Dia tuh nggak tahan seperti lihat, kasihan sama yang dimarahin dia. Dia tahu saya sudah kasih kalau punya mainan mesti dirawat, nggak boleh dirusak-rusak, nggak boleh. Dia sengaja banting mainannya, tring gitu ya. Nanti dia lihat, Ezra, lihat lari ke kamar. Dia tahu saya pasti akan ngikutin dia. Nah kalau dia nggak saya ngikutin dia, berhenti kan marahnya. Untuk nyelamatin yang dimarahin berarti. Nanti saya tanya, kok nggak tanggung jawab malah lari ke kamar ya? Mama sudah bilang nggak boleh buang-buang. Maaf mama, iya Ezra buang-buang. Ada apa kamu buang-buang? Iya Ezra sengaja. Loh kok malah sengaja kenapa? Iya mama marah-marah, kasihan Mbok katanya. Oke. Kasihan Mbok. Saya sampai kalau gitu, aduh saya langsung terenyuh, langsung saya nangis, saya peluk. Ya maafin mama ya. Mama suka emosi ya, maafin. Iya mama lupa, mama selalu bilang enggak boleh tapi mama selalu terus lakukan katanya gitu. Oke. Jadi akhirnya dia tanya. Jadi kalau lihat waktu udah besar itu yang kelas 5 kelas 6 gitu. Ada waktu mama nanti bilang itu nanti jadi cerita. Ngomong-ngomong terus papa nyeletuk begini. Aku enggak enak perasaanku mah. Aku mau tinggalkan papa nanti enggak sopan tapi aku enggak tahan tak tinggal mah, papa belum selesai omong tak tinggal mah. Memang aku gak boleh tapi aku gak tahan loh. Papa, menurut mama bagaimana tuh? Apa itu katanya. Oke. Nah Cilili, satu hal yang saya lihat dari Cilili sama Ko Hendra gitu ya. Sampai sebisa menerima kondisi itu Ci. Itu apa yang menguatkan Cilili dan Ko Hendra? Ya kalau itu sih ya kami yakin bahwa Tuhan itu tidak pernah merancangkan yang jelek ya, jadi selalu bagus. Nah kebetulan kok itu kita alami, kenapa kok pas Ezra itu yang punya mata seperti itu. Ya kami selalu percaya bahwa ada sesuatu yang Tuhan rencanakan yang kita sampai dengan saat itu ataupun bahkan sampai saat ini juga belum tahu apa sih rencana indah yang Tuhan kerjakan untuk kami, untuk Ezra terutama, kenapa dia bisa tidak memiliki mata yang baik seperti kami, seperti kami itu apa? Ya kalau saya, apalagi dengan tipe orangnya Ezra, salah satu penyembuh saya sehingga tidak punya emosi yang meledak-ledak seperti itu, penyembuhnya Ezra. Mungkin kalau saya nggak punya anak seperti Ezra, ya sampai sekarang saya bisa masih gampang darah tinggi gitu. Langsung cek. Belum gitu, jadi ya saya memang tiap hari baca Alkitab tapi kan belum tentu itu bisa langsung saya terapkan untuk itu tadi karakter-karakter orang-orang yang mencintai Kristus ya. Nah, saya bisa banyak berubah karena Ezra. Jadi Ezra itu sering jadi penasehat saya justru, bukan saya. Gitu. Sampai sekarang sih? Iya kalau misalnya acara-acara ada hal-hal apa gitu di kantor atau apa, nanti dia selalu bilang, loh kenapa mama ambil keputusan itu? Mestinya kan nggak boleh mah.